Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan belajar tentang transport pasif bersama saya Binti Musrifah dari IAIN Tulungagung. Nah, apa itu transport pasif? Ada yang tahu nggak apa itu transport pasif? Nah, transfer pasif itu yaitu proses transfer melalui membran. Proses transfer melalui membran sel yang tidak membutuhkan energi. Nah, transfer pasif itu terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara dua zat di bagian dalam dan luar sel. Nah, transfer pasif itu bergerak dari gradien yang berkonsentrasi tinggi menuju gradien yang berkonsentrasi rendah. Dan selanjutnya transfer pasif itu meliputi difusi atau biasa disebut dengan difusi sederhana, selanjutnya difusi terfasilitasi, dan osmosis. Yang pertama difusi atau difusi sederhana, yaitu perpindahan zat padat, cair atau gas dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah, sehingga mengakibatkan konsentrasi zat tersebut menjadi sama atau isotonis. Difusi sederhana itu dipengaruhi oleh ukuran molekul, suhu, konsentrasi zat, dan wujud materi. Contoh dari difusi sederhana yaitu ketika kita meneteskan satu tetes tinta ke dalam gelas yang berisi air, itu tinta tersebut akan mengalami difusi dan larutan akan menyebar ke seluruh gelas yang berisi air tersebut. Nah, ini disebut dengan difusi zat cair. Selanjutnya, ini ketika kita menyemprotkan satu semprotan parfum ke dalam ruangan, maka parfum tersebut akan menyebar ke seluruh ruangan. Nah, proses ini disebut dengan difusi zat gas ya. Selanjutnya, ketika kita menuangkan 1 sendok gula pasir ke dalam gelas yang berisi air, maka molekul tersebut akan menyebar ke seluruh air yang ada di dalam gelas. Nah, proses tersebut disebut dengan difusi zat padat. Selanjutnya, difusi terfasilitasi, yaitu proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Difusi ini melibatkan protein pembawa, biasanya mengangkut molekul polar, misal asam amino dan glukosa. Nah, difusi terfasilitasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, difusi dipermudah dengan saluran protein. Yang kedua, difusi dipermudah dengan protein pembawa atau transport. Nah, yang pertama, difusi dipermudah dengan saluran protein. Substansi seperti asam amino, gula, dan substansi bermuatan melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein kanal. Nah, protein ini membentuk saluran yang merupakan protein integral. Seperti gambar di bawah ini ya. Nah, asam amino, gula, dan substansi yang bermuatan itu dapat melewati membran plasma melalui protein integral. Nah, difusi dipermudah dengan protein pembawa atau transport. Itu proses difusi yang melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Protein ini disebut dengan protein pembawa. Nah, protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar, misal asam amino dan glukosa. Ini pada gambar di bawah ini, asam amino dan glukosa dapat melewati membran plasma itu karena adanya saluran karena adanya protein pembawa. Contoh dari difusi terfasilitasi yaitu misal pada bakteri E. coli yang diletakkan pada media laktosa, maka membran sel bakteri tersebut bersifat
impermeable sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Nah, setelah beberapa menit kemudian bakteri akan membentuk enzim. Di sini bakteri akan membentuk enzim dari dalam sel yang disebut dengan permease, yang merupakan suatu protein sel. Nah, enzim permease inilah yang akan membuat jalan bagi laktosa sehingga laktosa dapat masuk melalui membran sel. Nah, ini. Selanjutnya yaitu ada osmosis. Osmosis itu perpindahan molekul pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Perlu diingat ya, kalau difusi itu yang berpindah itu larutannya, sedangkan osmosis itu yang berpindah pelarutnya. Ini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini yang berpindah itu pelarutnya atau molekul airnya, sedangkan larutannya itu tetap ini. Nah, untuk berpindah itu melalui membran semi permeabel. Nah, selanjutnya efek osmosis terhadap kesetimbangan air. Jika dalam lingkungan yang hipotonik, air akan memasuki sel lebih cepat daripada keluar dari sel, dan sel hewan akan membengkak serta terjadi lisis atau pecah. Ini. Jadi air itu masuk ke dalam sel itu lebih cepat daripada keluar sel, sehingga sel hewan ini menjadi membengkak atau lisis atau pecah. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan akan menggembung karena mempunyai dinding sel sehingga mengembangnya ini hanya pada batas tertentu, sehingga sel akan bersifat turgid atau normal. Nah, jika sel direndam dalam lingkungan yang isotonik terhadap sel, maka tidak ada pergerakan air yang melintas membran plasma. Air melintas membran namun dengan laju yang sama dalam kedua arah. Nah, isotonik berarti konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel itu sama besar. Dalam lingkungan yang isotonik, volume sel yang tidak berdinding, misal pada sel hewan, akan stabil, sedangkan pada sel tumbuhan akan mengalami flaccid atau menjadi lembek. Ini ya, pada sel hewan itu akan normal, akan stabil pada lingkungan yang isotonik, sedangkan pada sel tumbuhan akan mengalami flaccid atau menjadi lembek. Nah, dalam lingkungan yang hipertonis, sel hewan itu akan kehilangan air sehingga mengalami krenasi atau mengerut, kemudian akan mati. Itu terjadi pada sel hewan. Ini ya. Sel hewan akan kehilangan air sehingga akan mengerut dan kemudian akan mati. Sedangkan pada sel tumbuhan itu karena mempunyai dinding sel ini, ketika sel tumbuhan mengerut, maka membran plasma terlepas dari dinding sel tersebut, dan peristiwa ini disebut dengan plasmolisis, yaitu menyebabkan tumbuhan menjadi layu dan dapat mengakibatkan mati. Nah, untuk persamaan dan perbedaan difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Persamaannya, difusi dan osmosis itu sama-sama tidak membutuhkan energi. Untuk perbedaannya, difusi pada bagian yang mengalami perpindahan itu zat terlarut, sedangkan pada osmosis itu yang berpindah zat pelarutnya. Nah, pada difusi dari konsentrasi zat pelarut yang rendah menuju zat pelarut yang tinggi. Sedangkan osmosis itu dari konsentrasi zat pelarut tinggi ke rendah. Nah, untuk difusi zat terlarut dari konsentrasi tinggi itu ke rendah. Kalau osmosis itu zat terlarutnya dari
konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Untuk difusi itu tidak melalui membran semi permeabel, sedangkan pada osmosis itu melalui membran semi permeabel. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.